Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas gitu ya, eee, bagaimana sebenarnya pasar itu sudah berjalan secara efisien gitu, lalu kemudian di dengan adanya pajak sebenarnya mengintervensi pasar dan menjadikannya, lebih tidak efisien gitu kan. Nah, kemudian, eee, kita juga mempelajari bagaimana pajak itu karena menciptakan inefisiensi, berarti menciptakan juga dead weight loss gitu. Dan, eee, dengan adanya dead weight loss itu ada sekelompok masyarakat yang tidak bisa mengkonsumsi atau ada sekelompok, eee, produsen yang tidak bisa memproduksi secara efisien, lebih efisien gitu ya. Nah, kemudian tingkat efisiensi pajak itu sendiri dipengaruhi oleh elastisitas dari setiap barang gitu kan. Ketika barangnya inelastis, dead weight loss-nya kecil, ketika barangnya lebih elastis, permintaannya, maka dead weight loss-nya semakin besar. Nah, kemudian adanya pajak dan dead weight loss itu tadi juga menyebabkan perubahan perilaku, di masyarakat. Dan kita mempelajari minggu lalu juga berdasarkan rumusan dead weight loss itu dipengaruhi oleh elastisitas, penawaran dan juga elastisitas penerimaan, juga dipengaruhi oleh tarif pajak gitu, secara kuadrat dan juga kuantitas dan harga dari barang. Nah, minggu lalu saya sebutkan gitu ya, bagaimana pajak itu, eee, secara linier memengaruhi dead weight loss. Nah, saya juga, menambahkan sekarang gitu ya, bahwa pajak ini juga dipengaruhi oleh income, karena dead weight loss ini juga dipengaruhi oleh income gitu, karena, ketika ada perubahan harga, berarti pendapatan secara relatif juga akan berubah gitu kan, kalau harga naik, pendapatan realnya jadi turun gitu kan. Biasanya misalkan dengan uang 100.000 bisa membeli, kopi 10, kalau satu kopinya 10.000, jika harganya naik jadi 20.000 kan jadinya cuma bisa beli 5 gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Nah dan, s setiap kenaikan pajak itu menciptakan, marginal dead weight loss gitu seperti ini. Jadi ada kenaikan dead weight loss dari segitiga ABC ke segitiga, ADE ketika pajaknya naik 2 kali. Nah, itu yang kita pelajari minggu lalu, minggu ini kita akan melihat gitu bagaimana sih, pajak ini, eee, efisiensinya. Dan efisiensi pajak ini selain tadi dipengaruhi oleh elastisitas, lalu kemudian, eee, tarif pajak gitu ya, eee, juga dipengaruhi oleh ada atau tidaknya, pre-existing distortion gitu. Jadi apa barang ini sebelum kan pajak ini sendiri menjadi distorsi gitu ya di pasar. Tapi apakah barang ini juga sebelum ada pajak, ada distorsi juga nggak? Ada market kegagalan pasar juga nggak gitu? Apakah pasarnya, tidak sempurna juga gitu, sebelum adanya pajak yang menjadi intervensi dari pemerintah. Dan, kita bisa melihat gitu ya dari perbandingan, misalkan di sini ada 2 kelompok barang, di mana di sini yang pertama adalah, eee, barang di mana tidak ada eksternalitas di yang sebelah kiri, lalu kemudian di sebelah kanan kita melihat barang dengan, eee, positive production externality atau eksternalitas, produksi positif. Eksternalitas produksi positif ini berarti ketika barang ini diproduksi ada manfaat lain terhadap, masyarakat gitu yang tidak diperhitungkan oleh perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Gitu, misalkan ketika suatu perusahaan membuka usaha di satu tempat, dia sebenarnya bisa juga memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Misalkan atau ada perusahaan berpindah dari luar negeri ke Indonesia
dan perusahaan itu memiliki teknologi yang sebelumnya belum ada di Indonesia, jadi bisa menjadi alih teknologi juga gitu. Walaupun mungkin itu tidak diperhitungkan oleh perusahaannya, tapi bisa menjadi manfaat bagi, masyarakat di Indonesia secara umum, seperti itu. Nah, kembali ke, eee, sisi sebelah kiri terlebih dahulu, di sini kita lihat gitu ya, ketika tanpa ada pajak, equilibrium ini supply dan demand ada di titik A gitu ya, di mana key-nya di Q1, eee, lalu kemudian bagaimana jika dikenakan pajak? Jika dikenakan pajak, supply-nya akan berkurang, lalu kemudian, kuantitas yang ada di pasar jadinya lebih sedikit, yaitu di Q2 dan tercipta deadweight loss segitiga ABC itu kan di sini. Nah, lalu sekarang bagaimana di, perusahaan dengan positive production externality. Nah, di sini gitu kan, eee, dengan adanya positive production externality ini menyebabkan social marginal cost dari produksi barang tersebut gitu ya, atau SMC-nya, eee, ini di bawah, eee, private marginal cost-nya gitu. Karena kan si perusahaan tuh nggak memperhitungkan manfaat terhadap sosialnya gitu ya. Bagi dia ya, eee, biayanya ya cukup biaya dia sendiri gitu kan, karena dia nggak memperhitungkan manfaat bagi orang lain sebagai bagian dari, eee, keputusan dia akan memberikan, apa ya, memproduksi barang gitu. Dia nggak memperhitungkan itu sebagai jadi keputusan ketika, eee, menawarkan atau, menentukan supply-nya gitu. Sehingga perusahaan itu kecenderungannya akan memilih titik E gitu dibandingkan titik D. Eee, karena bagi dia ya private marginal cost-nya di sini, di, kurva yang merah di tengah yang titik-titik. Nah, dengan, equilibrium seperti ini gitu, padahal sebenarnya harusnya eee, yang efisien itu kan di titik ketika social marginal cost dan social marginal benefit-nya bertemu, yaitu di titik D gitu. Nah, ketika perusahaan memproduksinya atau supply-nya di, supply satu ini di private marginal cost, ini juga menciptakan deadweight loss karena perusahaan itu hanya memproduksi di Q2 padahal, secara, eee, keseluruhan gitu di dalam masyarakat dia akan optimal ketika dia memproduksi sebanyak D gitu. Nah, sebelum ada pajak aja gitu, dia itu udah, eee, tidak efisien gitu ya kan di pasarnya karena dia sudah memiliki deadweight loss segitiga DEF. Ketika dengan adanya pajak, jumlah barang yang akan disuplai oleh perusahaan tersebut itu akan lebih sedikit lagi kan, gitu kan, mengikuti pola yang sama dengan ini. Nah, maka si supply-nya juga akan berkurang lagi dari Q2 ke Q3 dan apa yang terjadi ketika ini semakin jauh dari titik sosial apa, social marginal cost-nya, maka semakin besar pula deadweight loss-nya gitu. Deadweight loss-nya akan bertambah menjadi DGH segitiga ini gitu. Jadi ada ketidakefisienan di sini karena dampak eksternalitas gitu ya. Selain itu ada ketidakefisienan karena adanya dampak pajak gitu. Jadi ya berbeda kan ketika, perusahaan yang awalnya nggak ada eksternalitas ketika dikenakan pajak, ya udah dia ada deadweight loss gitu. Tapi bagi perusahaan yang punya eksternalitas di sini, eee, ketika dia sebelum dikenakan pajak aja udah ada deadweight loss-nya, lalu kemudian dikenakan pajak deadweight loss-nya maka semakin tinggi. Jadi kita juga, harus melihat gitu ya, barang itu memiliki eksternalitas atau enggak sebelum dikenakan pajak. Nah, eee, masalah eksternalitas ini, juga kalau tadi kan contohnya dalam bentuk, produksi barang gitu ya, di mana barang tersebut memiliki, eksternalitas positif gitu ya dalam produksinya. Eee, itu juga bisa berlaku sebenarnya ketika
pasarnya imperfect gitu, misalkan pasarnya monopoli gitu kan. Kalau pasarnya monopoli kan berarti dia juga, sama seperti di sini gitu kan. Kalau monopoli kan biasanya juga kuantitas yang diproduksi itu akan lebih sedikit dibandingkan kuantitas efisien pasarnya kan, karena monopoli kan dia pengen ngambil keuntungan yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau tadi di contohnya di barang, nah, dampak ini juga bisa terjadi dalam, eee, pasar tenaga kerja gitu ya, eee, di mana di sini, debt weight loss tetap sama pengaruhnya, sejalan dengan kenaikan dari tarif pajak gitu ya, dan dengan rumusan ini gitu berarti tarif pajak progresif itu bisa menjadi inefisiensi gitu dibandingkan, ketika pajak itu ditetapkan secara proporsional. Nah, eee, kita akan melihat gitu ya berdasarkan satu contoh di sini diilustrasikan ada 2 orang gitu ya, satu orang itu memiliki upah $10 per jam, lalu kemudian orang yang satunya lagi memiliki upah $20 per jam. Lalu kemudian ketika, ada kenaikan 10% gitu dalam upah mereka, itu akan, eee, meningkatkan labor supply atau pasokan tenaga kerja atau jam kerjanya 10% juga. Jadi di sini diasumsikan, elastisitas penawaran tenaga kerjanya itu sama dengan 1 dan elastisitas permintaannya juga, 1 gitu ya. Jadi ini hanya untuk mempermudah aja supaya, perbandingannya 1 banding 1 atau ketika 10% banding 10% gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu ya, pertama kan tadi ada apa, eee, orang yang memiliki, eee, upah rendah gitu ya, katakanlah di sini yang $10, lalu kemudian di sini yang dianggap upah tinggi atau $20. Jadi untuk upah yang $10 gitu, dengan upah $10 dia akan mensuplai, 1.000 jam kerja gitu ya, dan akan ketemu equilibrium-nya di titik A ini. Eee, begitu pula dengan, eee, di, upah yang tinggi gitu. Upah dia $20, lalu kemudian di upah $20 itu akan disuplai tenaga kerja sebanyak 1.000 jam kerja dan equilibrium-nya di titik D gitu. Nah, sekarang kemudian bagaimana jika ada pajak? Eee, sekarang katakanlah ada pajak, eee, naik gitu ya, atau dari sebelumnya tidak ada pajak jadi ada pajak. Nah, di sini dengan adanya pajak, maka sebagian orang menjadi tidak mau bekerja gitu kan, atau mengurangi jam kerjanya karena, eee, opportunity cost dia untuk leisure gitu, untuk leyeh-leyeh itu lebih tinggi misalkan. Jadinya suplai tenaga kerjanya akan berkurang yang berarti supply-nya berkurang gitu ya, dari 1.000 ke 894. Tetapi di sini demand-nya tetap gitu, dan karena demand tetap akan ada kenaikan upah jadi $11, 18 sen. Dan dengan kondisi tersebut, maka akan terjadi debt weight loss sebesar segitiga ABC gitu kan. Nah, lalu sekarang, eee, dan segitiga ABC ini gitu ya kalau dilihat di sini misalkan dengan teks proporsional tadi, dari yang sebelumnya 1.000 gitu, pasokan tenaga kerjanya 1.000 jam berkurang jadi 89 dan ada debt weight loss sebesar 115,71. Nah, sekarang bagaimana dengan, eee, tenaga kerja dengan upah yang lebih tinggi di $20 gitu. Di sini ketika pertama kali ada pajak, jumlah tenaga kerja juga akan berkurang sama gitu ya, dan berkurangnya dari 1.000 jam menjadi 894 jam. Karena itu juga gitu ya, jadinya supply-nya berkurang juga dari S1 ke S2 dan karena demand-nya tetap, maka akan ada kenaikan upah menjadi $22,36. Di sini kita lihat,
eee, equilibrium-nya berpindah ke titik E gitu, dan di sini berarti ada dead weight loss sebesar segitiga DEF. Dan tadi dari supply tenaga kerja 1.000 sekarang menjadi 894, maka akan ada dead weight loss sebesar 231,42 dolar gitu, sebesar segitiga DEF ini. Nah, sehingga di masyarakat gitu ya, ketika ada proportional tax gitu, katakanlah tadi masing-masing tax-nya 20% gitu ya, eee, di sini tadi dead weight loss dari yang sisi kiri itu 115,71, dari sisi kanan 231,42, maka dead weight loss secara society-nya menjadi 347,13 gitu dari penjumlahan segitiga ABC dan DEF. Nah, sekarang katakanlah pemerintah itu mau memperkenalkan progressive tax gitu. Jadi pajaknya eee, di sini diasumsikan bagi yang upahnya di bawah $10 atau sampai dengan $10 itu tarifnya 0% gitu ya. Tapi bagi yang upahnya di atas $10 itu tarifnya 60% gitu. Nah, ini dilihat titik ekstrimnya supaya mempermudah melihatnya ya. Ya, dengan kebijakan seperti ini berarti sekarang bagi buruh dengan upah rendah gitu, karena nggak ada pajak, kan upah dia $10 gitu, nggak ada pajak, maka supply tenaga kerja dia akan tetap di A gitu, akan tetap di 1.000 jam. Dan akhirnya nggak ada distorsi dari pajak dan tidak terjadi dead weight loss. Makanya supply tenaga kerjanya tetap 1.000, dead weight loss-nya akan menjadi 0. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan tenaga kerja yang upahnya di atas $10 gitu, upahnya di sini $20 dan sekarang dia eee, kena pajaknya itu sebesar, tadi 60% gitu ya. Nah, dengan adanya pajak 60%, jumlah jam kerja yang disuplai itu jadinya lebih sedikit lagi gitu. Jadi jumlah jam kerja yang disuplai itu hanya 837 gitu, dari sebelumnya 1.000 turun jadi 894, sekarang hanya 837. Nah, dengan semakin turunnya, suplai tenaga kerja ini, kurva suplainya juga bergeser, yang berarti equilibrium-nya juga bergeser lagi gitu ke titik G. Di titik G ini tadi, karena semakin sedikit tenaga kerja yang mau bekerja, upahnya akan naik gitu, karena demand-nya tetap. Naiknya ke 23,9. Nah, tetapi dengan kondisi seperti ini akan ada, eee tambahan dead weight loss gitu, yang tadi segitiga DEF sekarang menjadi segitiga DGI gitu kan, lebih tinggi lagi. Ada tambahan, trapesium, eee, EFGI gitu ya di sini. Nah, jadinya dead weight loss-nya sekarang 566,75 gitu. Nah, di sini dead weight loss, keseluruhan gitu secara sosialnya jadinya 566,75 karena di sini tidak ada, dead weight loss bagi yang upahnya, $10. Nah, kenapa kok tadi dead weight loss-nya lebih tinggi ya ketika, pajak ini dikenakan secara progresif gitu, hanya di, yang 20% dibandingkan yang upahnya di atas $20 dibandingkan ketika, eee, pajak itu dikenakan kepada, eee, buruh yang upahnya di bawah $10 dan juga upah yang, di bawah $20 gitu. Nah, karena, DWL ini akan semakin tinggi ketika dikenakan kepada basis.
pajaknya yang lebih sedikit gitu kan. Kalau di sini ketika, pajaknya progresif gitu, yang dikenakan basis pajaknya tuh hanya satu kelompok aja gitu dan, dengan demikian si ketika pajaknya naik gitu yang, eee, eksploitasi terhadap kelompok tersebut juga menjadi lebih tinggi sehingga menciptakan debt weight loss yang lebih besar juga. Jadinya ini, eee, sistem pajak yang progresif ini menciptakan inefisiensi gitu ya, eee, karena, semakin besar kita mengenakan pajak terhadap satu sumber gitu ya, itu semakin cepat peningkatan debt weight loss-nya gitu. Sehingga perpajakan yang efisien itu seharusnya dikenakan kepada banyak pihak gitu ya, dibandingkan ketika hanya pada satu atau 2 pihak tertentu aja gitu. Eee, dan gambarannya seperti ini, ketika, eee, pajak itu hanya dikenakan misalkan secara progresif gitu kan berarti yang, penghasilannya lebih tinggi, itu akan pajaknya lebih banyak gitu ya. Eee, dibayangkan ketika orang yang punya upah atau gaji tinggi gitu ya, kan dia punya konsumsi cukup banyak juga gitu ya. Misalkan orang itu akan beli makanan, orang itu akan beli pakaian, orang itu akan liburan, orang itu akan beli kendaraan misalkan. Sementara buruh yang upah rendah itu hanya beli makanan dan ongkos transportasi publik misalkan. Nah, ketika pajak dikenakan kepada, secara progresif gitu kepada tadi yang upahnya tinggi, ketika pajaknya tinggi, penghasilan secara relatifnya turun, kan tadi konsumsi dia untuk makan, pakaian, liburan, kendaraan gitu ya, itu akan berkurang satu persatu kan misalkan, oh jadi dia nggak bisa beli kendaraan lagi, dia nggak bisa liburan, mungkin dia hanya beli makan dan pakaian aja. Nah, travel agent, itu lalu kemudian, industri pesawat terbang, lalu kemudian pabrik kendaraan akhirnya jadi nggak laku kan. Nah itu kan menciptakan kerugian bagi banyak pihak gitu, yang lebih besar dibandingkan ketika tadi buruh yang upahnya kecil, dia ketika dikenakan pajak gitu, mungkin dia hanya mengurangi, eee, makanannya saja gitu, atau misalkan dia jadi berjalan kaki tidak menggunakan, transportasi publik. Tapi dampak dia tuh jadi relatif lebih kecil kan di masyarakat gitu, kalau kita melihat dari sisi ekonominya. Nah, selain itu yang harus diperhatikan juga selain tadi pajak itu sebaiknya dikenakan kepada banyak pihak gitu ya, bukan kepada satu pihak tertentu saja, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengenaan pajak itu, bersifat smooth gitu over time. Jadi sama seperti dulu kalau di sebelum UTS kita mempelajari bagaimana asuransi sosial itu smoothing consumption gitu kan. Dengan adanya asuransi sosial kalau seseorang itu kecelakaan atau lagi sakit, penghasilannya kan turun gitu, tapi dengan adanya asuransi penghasilannya jadi lebih stabil. Nah, di dalam konsep ini juga pemerintah tuh harus melakukan tax smoothing gitu. Jadi pemerintah itu mengenakan pajak itu sedikit demi sedikit, tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu, bukan pemerintah itu mengenakan pajak tinggi, lalu kemudian tidak mengenakan pajak tinggi, tidak mengenakan pajak gitu. Jadi, eee, pemerintah harus tahu anggaran pemerintah dalam jangka waktu panjang itu berapa. Nah, kemudian sepanjang waktu itu pemerintah, mengenakan pajak gitu. Jadi misalkan ketika, eee, masyarakat ekonominya sedang bagus gitu, pemerintah memajaki gitu, lalu kemudian ketika, eee, situasi kondisi ekonominya tidak baik, pajaknya misalkan, diturunkan sedikit gitu. Eee, jadinya, bagi masyarakat itu tidak
tidak mengagetkan gitu, pajaknya. Tidak langsung kemudian ketika ekonominya bagus, pajaknya misalkan naik jadi 20% atau 40%, lalu kemudian tahun berikutnya, turun lagi jadi 10% atau bahkan nol gitu. Itu, eee, akan lebih efisien gitu ya bagi pemerintah, jika pajaknya tadi smooth gitu ya, kenaikannya atau penurunannya tuh sedikit demi sedikit gitu. Dan ketika pajaknya naik turun yang tinggi, fluktuatif seperti itu akan menciptakan dead weight loss juga gitu. Karena kan orang jadi tiba-tiba konsumsi, tiba-tiba enggak gitu. Sementara jika pajaknya naiknya sedikit-sedikit gitu atau turunnya sedikit-sedikit, orang jadi bisa mengubah pola konsumsinya juga tidak terlalu drastis, sehingga dampak terhadap masyarakatnya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini kita akan melihat contoh kasus di Amerika di tahun 2000-an gitu. Jadi konteksnya di sini adalah, ini penelitian dari Houseman gitu ya, tentang bagaimana, death weight loss untuk sektor ekonomi tertentu. Di sini adalah untuk, ICT atau Information, and Communication Technology, khususnya untuk wireless communication. Nah, di, beberapa negara bagian di Amerika, secara umum gitu ya, eee, pajak terhadap, ICT ini besarannya adalah 14,5%. Tetapi di beberapa negara bagian yang lain, pajaknya bisa sampai 25% gitu ya. Kalau di buku kalian baca itu ada di California, di New York, di Florida gitu. Itu pajaknya sampai 25%. Dan berdasarkan, perhitungan si Houseman gitu ya, industri ini, death weight loss-nya adalah 53%. Jadi ketika pajak itu dikenakan $1 gitu, kenaikan pajak ada $1, maka death weight loss terhadap masyarakatnya gitu, itu besarannya 53 sen gitu ya, atau 0,53 dolar gitu. Nah, cukup tinggi kan, berarti lebih dari separuhnya itu jadi kerugian buat masyarakat. Kenapa ini bisa death weight loss-nya tinggi gitu? Pertama, eee, dilihat dari elastisitasnya gitu. Si teknologi informasi di tahun 2000-an ini, masih tergolong, kelompok barang yang mewah gitu ya. Kan masih jarang orang punya handphone gitu, masih jarang orang, punya laptop gitu. Biasanya komputer itu hanya ada di tempat kerja misalkan. Di rumah-rumah tuh ya hanya orang-orang tertentu aja gitu kan yang punya komputer, masih komputer rakitan gitu. Lalu kemudian telepon seluler juga masih sangat mahal gitu. Nah, jadinya sangat elastis gitu. Orang kalau nggak perlu banget ya nggak beli gitu. Ketika harganya naik sedikit orang jadi nggak beli. Berbeda dengan sekarang yang di handphone itu udah jadi kebutuhan pokok gitu kan, ICT itu udah jadi kebutuhan pokok, tapi ini konteksnya di tahun 2000-an. Nah, kemudian di dalam industri ICT ini udah ada distorsi juga sebelum adanya pajak. Kenapa? Karena pasarnya tidak sempurna. Biasanya pasar ICT ini, eee, tendensinya adalah hanya beberapa perusahaan aja gitu, oligopoli gitu kan, kayak di Indonesia juga cuma ada Telkomsel, XL, Indosat, lalu kemudian Tri gitu kan. Nggak banyak. Jadi, eee, harganya juga jadinya cenderung lebih mahal gitu kan karena under production gitu. Eee, kan katanya kalau di Amerika tuh bahkan, biaya untuk wireless service itu hanya sekitar 5 sen gitu ya. Tapi dijual ke masyarakatnya itu harganya bisa berapa dolar gitu. Jadi, udah ada distorsi di situ. Itu udah ada ketidaksempurnaan pasar, berarti udah ada death weight loss sebelum ada pajak gitu. Jadi ketika dikenakan pajak, death weight loss-nya semakin tinggi lagi. Dan tadi juga karena, pajak di beberapa negara bagian itu lebih tinggi, dan di negara bagian tersebut kayak di New York, Florida, California, berarti death weight loss-nya bahkan lebih tinggi lagi.
Nah, lalu kemudian untuk melihat, eee, tingkat optimal pajak tuh seperti apa sih gitu kan. Di satu sisi kan pemerintah memang perlu pajak untuk membiayai anggarannya. Tapi di sisi lain juga pemerintah harus melihat jangan sampai ketika mengenakan pajak debt loss terhadap masyarakatnya tinggi yang akan merugikan pemerintah juga kan. Nah, eee, teori terkait dengan, eee, tingkat optimalisasi pajak itu dikemukakan oleh Frank Ramsey, eee, namanya, dan dia menciptakan namanya Ramsey Rules atau Ramsey Taxation Rule. Jadi bukan Gordon Ramsay gitu, walaupun namanya mirip gitu. Eee, nah, si Ramsey Taxation ini mencetuskan masalah, perpajakan yang optimal untuk komoditas, jadi untuk barang. Tapi nanti kita juga akan lihat bagaimana untuk pendapatan. Nah, eee, berdasarkan kondisi dan teori ini gitu kan, eee, perpajakan yang optimal dan dapat meminimalkan debt loss gitu, itu adalah perpajakan yang diterapkan atau dikenakan kepada berbagai macam komoditas. Jadi bukan hanya ke satu atau 2 komoditas saja, tapi berbagai macam komoditas gitu. Supaya, eee, debt loss-nya terjaga dan, eee, jika dilihat gitu berdasarkan si Ramsey rule-nya itu, ini rumusannya marginal debt loss untuk suatu barang ketika dibandingkan dengan marginal revenue-nya gitu ya, itu harus sama dengan, eee, lambda dan lambda ini adalah value of additional government revenue. Apa sih value of additional government revenue atau nilai dari, eee, tambahan penerimaan pemerintah atau penerimaan negara? Eee, jadi maksudnya di sini tuh ketika pemerintah narik pajak, itu kan berarti pemerintah ngambil $1 katakanlah kalau dia ngambil $1 gitu, $1 tertentu dari masyarakat yang sebenarnya oleh masyarakat bisa digunakan untuk yang lain gitu kan. Nah, pemanfaatan dari pajak, eee, yang ditarik dari masyarakat ini harus lebih tinggi atau setidaknya setara dengan ketika uang itu digunakan oleh sektor swasta atau oleh individu masyarakat gitu. Kan misalkan kalian punya uang, atau dikenakan pajak 1 juta gitu, padahal 1 juta itu bisa kalian gunakan untuk, belanja, untuk, investasi, untuk donasi gitu kan. Nah, kalau uang 1 juta itu ditarik sebagai pajak oleh pemerintah, itu akan digunakan untuk apa oleh pemerintah gitu. Nah, itu harus, nilainya minimal setara dengan kebaikan yang harusnya, ketika uang itu digunakan oleh, selain pemerintah. Nah, jika, supply itu elastis, eee, si si rule ini, jadinya akan menjadi, rumusan di mana tarif pajak yang optimal itu sama dengan 1 per, eee, elastisitas dari permintaan barang tertentu gitu ya. Dikalikan, dengan lambdanya tadi, lambdanya yang si value of additional government revenue, yang mana ini adalah, sifatnya konstan. Sehingga di sini kita bisa lihat dari rumusan ini, tingkat pajak yang optimal itu menyeimbangkan 2 sisi gitu ya. Pertama, dari sisi elastisitasnya gitu ya, kan kita udah pelajari sebelumnya juga gitu, kalau, eee barang-barang yang elastisitasnya tinggi, berarti pajaknya harus lebih rendah gitu kan. Lalu kemudian di sisi lain kita juga harus melihat broad based rule-nya. Itu tadi kan berdasarkan si Ramsey, sebaiknya kita itu memajaki banyak barang gitu ya dengan tingkat pajak yang lebih rendah dibandingkan
kita hanya memajaki satu 2 barang dengan pajak yang lebih tinggi, gitu. Nah, karena si Ramsey ini melihat implikasi terhadap pemerataannya gitu. Jadi, terhadap pemerataan di masyarakat gitu ya, dengan adanya pajak. Misalkan di sini dicontohkannya ada 2 barang gitu. Barangnya yang pertama sereal, sereal ini menjadi representasi dari kebutuhan pokok masyarakat, yang berarti elastisitasnya, eee, lebih stiff gitu ya, dia lebih inelastik, karena kan orang butuh makan, butuh sereal. Yang kedua, barangnya adalah kaviar. Kaviar ini kan lebih ke makanan mewah gitu ya, eee, hanya orang-orang tertentu yang mengkonsumsi dan jadinya elastisitasnya lebih tinggi gitu kan, elastisitas permintaannya. Kalau harganya naik ya orang nggak mengkonsumsi aja gitu, dibandingkan ketika sereal. Kalau sereal sereal harganya naik pun orang akan tetap mengkonsumsi. Nah, berdasarkan rumusan, eee, elastisitas, harusnya kan pemerintah itu memberikan atau mengenakan pajak kepada sereal kan yang elastisitasnya, eee, lebih rendah gitu, supaya dead weight loss-nya juga lebih sedikit, dibandingkan ketika pemerintah mengenakan pajak untuk kaviar, elastisitasnya tinggi, dead weight loss-nya juga tinggi gitu. Tetapi ini kan berarti pemerintah itu dalam tanda kutip "memajaki" gitu, orang miskin gitu kan. Karena balik lagi tadi, orang miskin itu kan sebagian kebutuhan apa, sebagian penghasilannya itu dibelanjakan untuk kebutuhan pokok, katakanlah di sini untuk sereal gitu, 50-60% pendapatannya untuk makan gitu. Kalau ini dipajakin lebih banyak lagi gitu, ya dia akan semakin, eee, kecil gitu proporsi atau harga atau nilai relatif dari pendapatannya akan menjadi semakin lebih kecil. Sorry, nilai real dari pendapatannya akan semakin lebih kecil gitu. Nah, eee, jadinya ini akan menciptakan ketimpangan gitu, atau dari istilah yang pernah kita pelajari namanya vertical inequality gitu. Karena jadinya orang-orang yang penghasilannya lebih rendah, kebutuhan untuk sereal dia lebih tinggi, itu jadi kena pajak yang lebih banyak. Nah, isu ini juga diteliti oleh Angus Deaton. Angus Deaton ini, salah satu ekonom yang memenangkan, Nobel, eee, 2 atau 3 tahun yang lalu, gitu ya, kalau tidak salah. Dan Angus Deaton ini pernah meneliti gitu, terkait dengan kebijakan subsidi terhadap, eee, barang konsumsi gitu, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok. Nah, si Angus Deaton ini mempelajari beberapa, permintaan terhadap komoditas di beberapa negara berkembang. Eee, Kenapa di negara berkembang? Karena biasanya di negara maju seperti Amerika, Eropa, itu pajak itu basis utamanya adalah pajak pendapatan. Eee, Sementara di negara berkembang itu basis pajaknya komoditas. Kenapa seperti itu? Karena di negara maju biasanya orang bekerja di sektor formal gitu kan, lalu kemudian pendataan masyarakatnya sudah lebih baik, sistem pajaknya sudah lebih rapi, sehingga lebih mudah gitu bagi, pemerintah untuk mengenakan pajak. Nah, sementara di negara berkembang biasanya masalah, identitas gitu ya, identitas resmi masih sulit gitu, lalu kemudian sebagian banyak orang bekerja di sektor informal, jadi mereka tidak bisa dengan mudah mengenakan pajak gitu, dan itulah kemudian lebih mudah bagi pemerintah di negara berkembang untuk mengenakan pajak terhadap barang. Misalkan di Indonesia juga kan dulu pajaknya terhadap minyak gitu yang lebih tinggi. Sampai sekarang juga, walaupun, apa,
pajak dari penghasilannya lebih tinggi gitu dari orang per orang, tapi juga masih juga kan ke pajak dari apa, kelapa sawit gitu ya, lalu kemudian dari batu bara dan barang-barang lainnya. Nah, di sini salah satu yang, diambil sebagai, studi oleh si Angus Deaton adalah di Pakistan. Jadi pada tahun, eee, 80-an, 90-an itu Pakistan memberikan subsidi kepada gandum dan beras gitu. Subsidinya itu pemerintah membeli barang dari produsen di harga pasar, lalu kemudian menjualnya ke konsumen di bawah harga pasar gitu ya. Eee, nah, eee, jadinya masyarakat di Pakistan ini dengan adanya subsidi 40%, mereka kan membeli gandum dan beras itu lebih murah gitu kan, kasarannya 40% dibandingkan harga pasarnya. Dan di sisi lain pemerintah mengenakan pajak itu sebesar 5% untuk minyak dan lemak. Ini makanya ditulisnya -5% itu, karena heading atasnya subsidi, eee pajak itu kan minusnya dari subsidi, kalau subsidi memberi itu, kalau pajak itu menarik. Nah, eee, di sini kita juga melihat perbedaan elastisitas dari barang-barang tersebut gitu. Gandum itu relatif lebih tidak elastis gitu ya, eee, sementara, beras dan, minyak dan lemak itu elastisitasnya lebih tinggi atau dia lebih elastis. Nah, jadinya ketika apa, ada kenaikan harga gitu ya untuk, beras dan minyak atau lemak ini, biasanya permintaannya akan turun lebih banyak lagi gitu. Nah, eee, di sini kita akan melihat analisisnya berdasarkan gambar juga. Jadi kita lihat, untuk yang, kurva pertama sebelah kiri ini untuk, gandum, di mana gandum ini elastisitasnya, lebih kecil gitu, lalu kemudian untuk beras, di mana elastisitasnya lebih besar, dan, minyak atau, lemak elastisitasnya juga cukup tinggi. Tetapi yang membedakan di A dan B ini adalah skemanya subsidi, sementara di C ini skemanya adalah pajak. Nah, di, eee, equilibrium awalnya gitu ya, sebelum ada pajak atau subsidi, ketiga barang ini ada di titik A gitu ya, supply demand efisien pasarnya gitu ya. Dan, kuantitas di pasarnya yang efisien adalah Q1 gitu kan. Lalu sekarang kita lihat kalau ada subsidi gitu kan, eee, untuk gandum gitu ya, dengan adanya, eee, subsidi, eee, mendorong, supply yang lebih tinggi atau lebih banyak gitu. Sehingga kurva supply-nya juga bergeser ke sebelah kanan. Dan ketika kurva bergeser ke sebelah kanan, ini menciptakan inefisiensi gitu ya. Eee, di mana dengan harganya turun tentunya, tetapi ada efisiensi sebesar segitiga A, B, C gitu, dead weight loss. Dan begitu pula yang terjadi di beras gitu ya. Dengan adanya subsidi, ada supply, lalu kemudian harganya turun, dan tercipta dead weight loss segitiga A, B, C juga. Nah, di, eee, C gitu yang paling kanan, di sini skemanya adalah ada pajak gitu. Kalau ada pajak tadi supply-nya justru berkurang gitu kan, bergeser dari S1 ke S2 ke sebelah kiri atas. Yang berarti di sini menciptakan kuantitas yang lebih sedikit dan harga yang lebih tinggi dan ada dampak terhadap masyarakat, yaitu debt weight loss, karena sebagian orang jadi tidak bisa mengkonsumsinya. Nah, si Angus Deaton ini kemudian
menghitung gitu kan biaya sosial dari menaikkan pajak atau menurunkan subsidi gitu ya, untuk barang-barang tertentu. Dan dia itu menemukan gitu ya, ada, eee, tambahan sosial benefit sebenarnya ketika, pemerintah Pakistan itu mengurangi, subsidi terhadap gandum gitu. Eee, dan begitu pula jika, eee, karena gandum ini apa, lebih, eee, inelastis gitu, jadi benefit terhadap, ininya juga lebih sedikit gitu ya, dibandingkan ketika, pengurangannya kepada beras atau pengurangan pajak kepada, minyak dan lemak, karena kan elastisitasnya lebih tinggi gitu kan. Nah, untuk minyak dan lemak tentu si Ernest Dutton, menyarankan gitu ya, supaya, eee, pajaknya dikurangi gitu kan, supaya semakin banyak masyarakat yang bisa mengkonsumsi ya. Dan untuk subsidinya gitu, untuk subsidi beras juga si Ernest Dutton ini menyarankan gitu adanya penurunan subsidi, eee, sehingga, eee, dampaknya ada kenaikan, welfare di masyarakat yang lebih tinggi, kan net weight loss-nya kan jadi lebih sedikit jika subsidinya dikurangi gitu. Nah, sementara untuk gandum gitu ya, di sini, eee, walaupun tadi bisa menimbulkan, eee, benefit sosial gitu, manfaat sosial dengan adanya penurunan subsidi gitu, tapi kita harus melihat gitu bahwa gandum ini konsumsi oleh banyak masyarakat yang relatif lebih miskin gitu. Dan, makanya kemudian kan elastisitasnya lebih inelastis gitu, karena menjadi kebutuhan pokok banyak masyarakat. Dan itu menyebabkan gitu ya, si Heinz Ditten menilai jika memang pemerintah mau mensubsidi, itu harusnya di gandum gitu. Di gandum ini subsidinya jangan dikurangi, karena itu merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu kan, ekonom seperti Ernest Dutton juga melihat gitu, bahwa tidak semata-mata hanya melihat dari elastisitasnya aja gitu, walaupun elastisitas kan kita lihat gandum itu elastisitasnya lebih sedikit, berarti death weight loss-nya juga lebih sedikit gitu. Tapi di sini kita lihat juga ada masalah, eee, redistribusi gitu kan yang menjadi concern, di mana gandum ini dinikmati oleh masyarakat yang penghasilannya lebih rendah, sehingga harus disubsidi, walaupun menciptakan death weight loss juga. Nah, kalau di yang tadi kita melihat, dari sisi barang gitu ya, pengenaan pajaknya, lalu sekarang bagaimana pajak itu bisa optimal ketika dikenakan terhadap pendapatan? Nah, tadi disebutkan kalau di negara-negara maju seperti Amerika, itu rata-rata penerimaan utamanya adalah dari pajak pendapatan. Nah, yang di sini berarti untuk menciptakan, pajak pendapatan yang optimal atau pajak penghasilan yang optimal ini harus diperhatikan pemilihan gitu ya, tarif pajak untuk kelompok-kelompok masyarakat gitu dengan pendapatan tertentu yang nanti bisa menciptakan, kesejahteraan sosial gitu, di mana pemerintah juga membutuhkan uang pajak tersebut untuk, membiayai anggaran yang bisa menciptakan kesejahteraan sosial itu sendiri gitu. Sehingga di sini ada trade off begitu ya, ada, pertentangan antara kapan, pemerintah harus mendorong supaya ada pembangunan lebih banyak yang berarti pajaknya lebih tinggi gitu ya, dan kapan
pemerintah harus menciptakan efisiensi dari perpajakan itu. Kan pada dasarnya pajak itu menciptakan ketidakefisienan gitu. Tapi pemerintah tetap harus nyari pendapatan dari pajak. Nah, eee, tapi bagaimana si ketidakefisienan dari pajak ini bisa lebih efisien gitu, gambarannya seperti itu. Nah, kita menggunakan contoh di mana ada beberapa asumsi yang dipakai. Pertama, di dalam suatu masyarakat, setiap orang ini memiliki fungsi utilitas yang sama. Di sini jadi fungsi utilitasnya antara orang yang satu, orang yang dua, dan orang kesekian itu sama. Lalu kemudian ada marginal utility yang menurun eee, dari pendapatan gitu. Kemudian eee, jumlah penghasilan di dalam masyarakat itu sifatnya tetap atau fix gitu. Jadi tidak ditentukan oleh eee, pilihan seseorang yang ketika orang tersebut merespon tarif pajak gitu. Lalu kemudian masyarakat itu memiliki relatif nilai dari eee, utilitarian fungsi kesejahteraan sosial yang eee, utilitarian gitu yang kita pelajari di sebelum UTS gitu ya, di mana orang-orang kan tadi utilitasnya sama tuh yang asumsi pertama gitu antara yang satu, yang kedua, yang ketiga sehingga masyarakat ketika berkumpul sebagai suatu masyarakat, nah setiap orang itu memiliki bobot yang sama gitu, kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, dengan asumsi-asumsi tersebut, maka tingkat pajak yang optimal itu adalah tingkat pajak di mana eee, setelah adanya pajak itu menciptakan eee, masyarakat dengan tingkat pendapatan yang setara setelah adanya pajak gitu. Jadi ketika udah ada pajak itu orang-orang jadinya yang kaya dipajakin, yang miskin dikasih pajak, lalu kemudian pendapatannya jadi sama rata-rata gitu. Nah, jadinya di sini kan orang yang pendapatannya lebih sedikit daripada rata-rata nanti akan mendapatkan subsidi dari orang yang dikenakan pajak dan nanti pendapatannya jadi akan sesuai dengan rata-ratanya. Nah, kalau di sini berarti marginal tax-nya 100%, jadi setiap ada tambahan pendapatan gitu ya, itu akan eee, beralih menjadi transfer gitu kan, atau berarti ada orang lain yang dikenakan pajak. Nah, eee, jika eee, pendapatan itu berpengaruh gitu ya terhadap pajak, maka tingkat marginal dari tarif pajak itu akan lebih rendah gitu. Eee, di sini terlihat menjadi contoh yang cukup ekstrim gitu ya, tetapi dalam realitasnya sebenarnya pernah terjadi gitu. Kenapa akhirnya ada teori seperti ini. Di Amerika itu dulu sempat ada tarif pajak yang mencapai 94% gitu. Jadi tapi tarif pajak 94% itu bukan berarti terus 1 juta pajaknya 940.000 gitu, enggak ya. Tapi kita ingat gitu misalkan sampai penghasilan tertentu gitu ya, misalkan income-nya sekian, ini tarif pajaknya, gitu ya. Ketika ada kenaikan income maka pajaknya akan naik gitu. Terus sampai kemudian di tingkatan tertentu ini tarif pajaknya adalah 94% gitu. Nah, jadi ini konsep yang eee,
agak ganjil gitu ya, tidak terlalu realistis tapi pernah terjadi. Nah, kemudian bagaimana jika ada perubahan, perilaku gitu kan? Karena ketika ada pajak, terutama terhadap pajak penghasilan, itu biasanya akan ada perubahan, eee, perilaku gitu ya. Ketika orang itu dipajakin, biasanya orang kan jadi lebih sedikit dia mau bekerja gitu kan, lebih, mengurangi jam kerjanya. Karena bagi dia, eee, opportunity cost dia untuk pleasure misalkan itu lebih tinggi dibandingkan untuk bekerja. Mmm. Nah, dalam kondisi tersebut gitu ya, berarti ada, dengan adanya kenaikan pajak, itu bisa jadi, pada tingkatan tertentu orang, jadi nggak mau kerja lagi gitu, dan ketika orang nggak mau kerja lagi, ya pajaknya akan turun. Sehingga sistem pajak yang optimal di sini harus memperhatikan gitu ya, antara, eee, efisiensi dari adanya pajak dibandingkan dengan manfaat dari redistribusi dari pajak itu gitu. Ketika pemerintah narik pajak dari yang kaya lalu kemudian mentransferkannya, itu, harus dilihat trade off-nya gitu. Nah, di sini, eee, salah satu caranya adalah melihat dari bagaimana marginal utilitas dibandingkan dengan marginal revenue. Dan marginal utilitas dibandingkan dengan marginal revenue ini harus setara dengan value of government revenue tadi gitu, atau lambda-nya. Jadi misalkan di sini dicontohkan ada 2 kelompok, eee, tarif pajak gitu ya. Nah, tarif pajak yang optimal itu terjadi di titik di mana, eee, bisa menciptakan penerimaan pajak yang juga optimal gitu. Karena berdasarkan Laffer curve gitu ya, ini, salah satu teori dalam ekonomi, ketika ada kenaikan pajak tertentu gitu ya, penerimaan pemerintah itu dari pajak itu akan naik gitu kan. Tetapi sampai pada satu titik optimal ini gitu, di mana di sini disebutnya correct side. Jadi sampai tingkatan ini pemerintah ini, eee, apa, sampai tarif pajak optimal ini pemerintah itu akan menaikkan penerimaannya. Tetapi ketika pemerintah terus menaikkan pajak gitu ya, ini yang terjadi justru penerimaan pajaknya akan turun lagi gitu. Kenapa? Karena tadi akan ada sebagian orang yang jadinya nggak mau bekerja gitu kan, ya udah mendingan mereka, nganggur aja gitu kan, leisure dia lebih tinggi gitu kan, value-nya buat dia dibandingkan harus bekerja dan dipajaki. Karena kan semakin ke sini pajaknya semakin tinggi. Jadinya bahkan kalau dipajakin lagi, itu bisa lebih turun lagi penerimaannya gitu, dan begitu seterusnya, sampai kemudian orang jadi nggak mau kerja dan akhirnya nggak ada penerimaan pajak. Nah, jadi, dengan adanya pengaruh terhadap perilaku masyarakat gitu ya, eee, tingkat pajak yang optimal terhadap pendapatan itu harus menyeimbangkan gitu ya, antara tadi vertical equity gitu ya, bagaimana orang yang kaya mensubsidi orang yang miskin gitu dalam, eee, kasarannya gitu ya, eee, dan pada sisi yang lain juga harus melihat respon perubahan perilakunya gitu. Karena ketika ada kenaikan pajak, jangan sampai justru menjadikan orang itu tidak mau bekerja atau pendapatannya jadi turun yang berarti pajaknya juga akan turun juga bagi pemerintah. Nah, ini dicontohkan gitu ya, misalkan untuk pertamanya, eee,
tidak ada pajak gitu dan, kemudian, eee, tanpa ada pajak berarti di sini kan ada 2 kelompok orang gitu ya, ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, marginal utility per marginal revenue-nya tadi bagi orang miskin itu lebih tinggi gitu kan karena tadi value, eee, $1 bagi orang miskin itu lebih tinggi dibandingkan value, eee, $1 bagi orang yang kaya gitu ya. Nah, lalu kemudian jika pemerintah, mengenakan pajak gitu ya, eee, si perbandingan antara marginal utility per marginal revenue itu tadi juga akan lebih rendah bagi orang kaya dibandingkan orang miskin gitu kan. Eee, karena bagi orang, kaya gitu marginal utility-nya rendah, dari setiap dolar itu karena dia udah punya punya konsumsi yang banyak juga gitu. Jadi kalau kehilangan, uang karena pajak gitu ya bagi dia nggak masalah gitu. Eee, dan marginal revenue juga, eee, apa, eee, lebih tinggi gitu bagi orang, kaya. Karena 1% kenaikan pajak gitu kan, dengan adanya basis uang yang lebih besar gitu, jadinya nggak terlalu tinggi juga gitu. Sehingga marginal utility per marginal revenue-nya, bagi orang kaya itu lebih rendah dibandingkan bagi orang miskin. Nah, tetapi, eee, jika kita rasiokan gitu marginal revenue per marginal marginal utility per marginal revenue gitu, seiring kenaikan pajak, eee, tentu akan naik juga gitu kan, rasionya atau dalam hal ini karena tadi sama dengan lambda gitu, lambdanya juga akan naik juga gitu. Nah, karena si, eee, marginal utility-nya akan lebih tinggi gitu dan, eee, dengan adanya perubahan perilaku gitu ya di, eee, tenaga kerja gitu atau orang yang bekerja gitu dan akhirnya orang-orang yang, bekerja ketika dikenakan pajak lebih tinggi kan jadinya dia akan mengurangi pekerjaannya gitu kan. Jadinya marginal revenue-nya akan semakin sedikit gitu. Nah, kalau pembaginya yang MR ini kan di bawah sebagai pembaginya lebih kecil, nanti kan perbandingan apa, rasionya akan lebih tinggi lagi gitu. Nah, sehingga di sini, jika dibandingkan misalkan dikenakan pajak 10% gitu ya, kita lihat Eee, marginal utility per marginal revenue-nya itu lebih tinggi bagi orang yang, eee, miskin dibandingkan bagi orang yang kaya. Nah, untuk menciptakan marginal revenue per rasio marginal revenue marginal utility per marginal revenue yang sama antara yang miskin dan yang kaya, perlu tarif pajak yang berbeda, gitu kan. Bagi orang miskin dikenakan tarif pajak 10% itu akan menciptakan marginal revenue dan marginal utility yang rasionya sama dengan lambda. Dan begitu pula ketika pajak itu dikenakan bagi orang kaya gitu ya, untuk menciptakan marginal utility per marginal revenue yang setara dengan lambda ini, perlu tarif pajak sebesar 20% gitu, seperti itu. Jadi di sini, kita lihat tarifnya sifatnya progresif gitu kan, yang kaya tarifnya lebih tinggi. Dan tambahan konsep lainnya gitu ya, kita mempelajari, juga sedikit ketika kita membahas, eee, Lindol pricing, lalu kemudian transfer to, region gitu, eee, dan juga ketika, eee, membahas tentang pendidikan gitu, ada istilah tax benefit linkage gitu. Jadi ketika ada pajak yang dibayarkan, itu ada juga manfaat yang diterima gitu. Nah selama ini sampai sepanjang ini kita belum memperhatikan itu kan, kita hanya melihatnya
ketika ada pajak, ada debt weight loss gitu. Padahal pajak itu kan digunakan untuk, eee eee, mensubsidi atau pajak itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan juga gitu. Jadi di satu sisi ada debt weight loss, tapi di sisi lain sebenarnya ada, benefit gitu terhadap, masyarakat. Nah, tax benefit linkage ini menghubungkan gitu antara pajak yang dibayar dengan manfaat yang diterima oleh satu pihak tertentu. Dan, jika dikaitkan dengan pendapatan gitu ya, kita ingat lagi di sebelum UTS ada istilah payroll payroll tax gitu ya. Jadi gaji itu dipotong pajak, tapi kemudian sebagian masuk untuk misalkan asuransi sosial gitu, sebagian masuk untuk, eee, Medicare gitu, untuk asuransi kesehatan. Lalu sebagian masuk untuk misalkan, Social Security. Jadi ketika pensiun, eee, dia bisa dapat penghasilan. Nah, dengan seperti ini kan ada direct link gitu ya, ada hubungan yang langsung dari pajak, dari pendapatan, terhadap benefit yang akan nanti diterima oleh tenaga kerja tersebut. Nah, misalkan di sini tanpa ada pajak gitu, kita lihat equilibrium seperti ini, lalu bagaimana kalau ada pajak, eee, di sini, menciptakan debt weight loss gitu ya. Eee, Lalu kemudian tapi di sisi lain gitu, ada benefit yang diberikan sehingga mengurangi debt weight loss-nya gitu, dari yang debt weight loss-nya segitiga ABC, tapi sebagian dari pajak itu kemudian dijadikan, transfer atau dijadikan benefit terhadap masyarakat gitu. Sehingga, di sini, eee, debt weight loss-nya menjadi, berkurang. Nah, jika kita lihat perbandingannya, eee, di sini misalkan, dampaknya hanya ada pajak gitu yang selama ini kita pelajari gitu. Tadi ada debt weight loss A, B, C gitu, dan sekarang bagaimana kalau ada, transfer, ada benefit gitu. Tadi yang awalnya A, B, C ini turun menjadi A, G, F gitu, seperti ini. Nah, eee, lalu kenapa sih ketika, eee, di ada transfer tapi si, eee, equilibrium-nya gitu ya, di sini kan dari awalnya A, lalu kemudian dengan adanya pajak, lalu kemudian ada transfer benefit, itu larinya menjadi ke E gitu kan. Nah, di E ini padahal, kalau kita lihat gitu ya tadi, jumlah tenaga kerjanya akan, jadi berkurang ketika ada pajak. Tapi ketika ada transfer jadi bertambah lagi gitu kan dari, awalnya L1 ke L2, lalu kemudian dengan adanya benefit, sebagian jadi mau bekerja lagi kan, dan karena dia tahu ada manfaatnya, jadinya lebarnya bertambah lagi gitu ke L3. Nah, tapi kita lihat kalau seperti ini gitu ya, gajinya akan semakin turun gitu. Karena tadi ada, porsi yang diambil untuk pajak dan ada porsi yang diambil untuk, eee, pembayaran benefit benefit yang akan diterima oleh, eee, apa, tenaga kerja tadi gitu ya. Nah, dan pada titik tertentu gitu ya, kalau sampai dengan, katakanlah ada perfect linkage gitu, jadi ada kesetaraan antara pajak yang dibayarkan gitu dengan benefit yang diterima, itu tingkat, tenaga kerjanya akan kembali ke titik semula gitu ya. Kenapa? Karena tadi kan kalau
setiap pekerja itu tahu ketika mereka dipajakin, upahnya turun, tapi dia juga dapat benefit gitu, dia tahu gitu, bahwa, pajak itu untuk benefit dia sendiri dan akhirnya dia yang awalnya mengurangi pekerjaan, jadi kerja lagi gitu, karena dia tahu benefitnya langsung dia terima juga. Misalkan dapat BPJS kesehatan gitu, lalu kemudian dapat BPJS tenaga kerja gitu kan, lalu kemudian nanti dapat pensiunan, social security. Nah, dengan seperti itu orang akan tetap mau bekerja. Lalu kemudian nah, eee, kita sudah melihat gitu ya bagaimana, ada ada hubungan gitu antara, pajak dan juga manfaat yang diterima oleh tenaga kerja gitu. Nah, eee, di, sini gitu ya, kenapa kemudian, pertanyaannya adalah, eee, jika memang tidak ada apa ya, inefisiensi atau sebenarnya cukup efisien gitu untuk memberikan benefit kepada tenaga kerja, kenapa sih pihak swasta ini, perusahaan-perusahaan swasta ini tidak mau menyediakan, eee, benefit gitu tanpa ada, intervensi dari pemerintah. Selama ini kan kayak benefit payroll tax itu seperti Social Security, lalu kemudian Social Insurance, itu kan diintervensi oleh pemerintah gitu ya. Nah, kenapa sih perusahaan nggak mau menyediakannya sendiri gitu tanpa ada efisiensi pemerintah gitu. Pertama, jawabannya itu bisa jadi karena ada kegagalan pasar gitu, yang menjadikan, si perusahaan itu tidak menilai gitu ya, atau tidak melihat nilai dari pekerja itu gitu, tanpa adanya, eee, perintah dari, eee, pemerintah gitu, tanpa ada mandat dari pemerintah. Karena, ya bisa jadi bagi, pengusaha gitu dan, eee, ada orang atau ada orang yang butuh kerjaan, lalu kemudian, eee, dia, mau menerima gaji lebih rendah gitu ya, ya bagi pengusaha dia mau-mau aja gitu kan nerima orang itu bekerja gitu, dan dia nggak harus, mikirin asuransinya gitu. Dan, eee pernah kita bahas juga kan di materi sebelum UTS gitu. Bisa jadi ketika perusahaan itu memberikan jaminan asuransi gitu, malah jadi orang-orang, kerjanya jadi nggak hati-hati gitu kan, bisa jadi menciptakan moral hazard seperti itu gitu. Jadinya ya bagi perusahaan swasta mendingan nggak menyediakan aja gitu. Nah, lalu kemudian kapan sih tax dan, benefit atau pajak dan manfaat ini, ada gitu ya, kaitannya. Nah, eee, si tax benefit linkage ini terutama gitu terjadi ketika pajak itu, eee, ketika pajak yang dibayarkan gitu langsung menjadi benefit bagi pekerjanya. Seperti tadi gitu ya, ketika, oh dia tahu pajaknya dipotong tapi untuk, eee, asuransi gitu. Lalu kemudian dia tahu pajaknya dipotong tapi dia kalau kecelakaan, bisa dapat asuransi atau ketika, dia, sakit gitu punya asuransi kesehatan, atau ketika dia pensiun, dia tahu akan nerima, uang pensiunan gitu dari hasil tabungan potongan gaji dia gitu. Nah, di situ yang paling kuat. Tapi kalau misalkan pekerja dikenakan pajak, tapi dia nggak tahu pajaknya tuh untuk apa gitu, misalkan apakah untuk jalan raya, apakah untuk, pendidikan gitu, lalu bagaimana kalau buruhnya belum punya anak gitu kan, dia nggak peduli itu dengan, yang lain selain untuk manfaatnya dia sendiri. Nah, dan, eee,
bagaimana bukti-buktinya gitu, apakah ada dari, bukti dari tax benefit linkage ini gitu. Nah, ada beberapa studi gitu yang sudah mengkaji dampak dari asuransi sosial, eee, potongan asuransi sosial gitu ya dari gaji gitu ya, kayak payroll tax itu dengan, tingkat pekerjaan gitu. Apakah orang itu masih tetap mau bekerja atau enggak ketika dipotong gajinya. Nah, eee, studinya ada beberapa gitu dan, eee, studi-studi ini biasanya membandingkan antara gaji dan juga tingkat pekerjaan gitu. Kalau di Amerika di state-state yang berbeda gitu ya. Karena biasanya kan setiap state punya punya tarif gaji yang berbeda, lalu kemudian punya kebijakan terkait asuransi sosial yang berbeda gitu. Nah, si Gruber itu menemukan gitu kalau dampak dari, eee, dampak terhadap gaji gitu dan juga tingkat pekerjaan ketika ada tambahan biaya gitu, itu berbeda-beda di setiap, negara bagian di Amerika. Nah, lalu kemudian, studi lain juga menemukan bahwa, eee, dampak dari adanya, asuransi pengangguran itu juga berbeda-beda di setiap negara bagian dan juga berbeda-beda di setiap, waktunya gitu. Nah, tetapi secara umum gitu ya, penelitian-penelitian itu menemukan gitu bahwa sebagian besar gitu biaya dari program asuransi sosial ini atau untuk asuransi tenaga kerja ini sebenarnya dibayar gitu dari adanya penurunan gaji gitu dan, eee, walaupun gajinya turun sebenarnya nggak ada dampaknya terhadap jumlah, serapan tenaga kerja gitu. Jadi, literatur-literatur ini, eee, me menunjukkan gitu bahwa biaya dari asuransi sosial itu biasanya ditanggung oleh, pekerja gitu ya, dengan gaji atau upah yang lebih rendah gitu, bukan oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Dan apalagi jika ada tadi tax benefit linkage yang tinggi gitu, maka orang akan punya willingness untuk kerja gitu walaupun gajinya lebih rendah. Nah, si Gruber juga memiliki satu studi gitu di mana dia, eee, melihat dampak dari adanya, kewajiban gitu dari pemerintah, beberapa negara bagian di Amerika untuk menanggung asuransi gitu ya, bagi, perempuan yang hamil dan mau melahirkan. Nah, eee, tentu ini kan jadinya menambah biaya gitu kan harusnya bagi perusahaan, kalau memang mempekerjakan, perempuan gitu. Dan dikhawatirkan sebenarnya di awalnya, eee, adanya aturan ini akan menciptakan, eee, kondisi di mana perusahaan-perusahaan jadi nggak mau mempekerjakan perempuan gitu kan, karena khawatir nanti kan harus nanggung asuransi sosialnya. Dan setelah diteliti gitu di berbagai negara bagian, lalu kemudian atau dengan grup yang lain atau kelompok yang lain, di negara bagian yang sama gitu ya. Eee, nah dampaknya adalah sebenarnya tenaga kerjanya nggak berkurang gitu, perempuan tetap kerja juga gitu. Tetapi di sini yang terjadi adalah upahnya yang jadi lebih rendah gitu. Karena jadinya perempuan, nanggung asuransi yang lebih tinggi gitu dengan, eee, dia harus mendapatkan asuransi ketika dia hamil atau melahirkan gitu. Jadi ya sebenarnya biaya asuransi ini tidak dibayarkan oleh perusahaan, tetapi oleh gaji si perempuan itu sendiri gitu. Nah di sini, tadi kan tax benefit linkage-nya sebenarnya jadinya ya bolak-balik gitu kan, dia ditarikin pajak tetapi untuk keperluan dia sendiri ketika, eee, hamil atau ketika dia melahirkan, seperti itu. Nah, jadi kita dari
chapter ini gitu ya bisa menarik pembelajaran gitu, bahwa ketika kita membuat kebijakan perpajakan itu kita harus melihat juga antara efisiensi dari perpajakan, sistem perpajakannya, lalu kemudian bagaimana, pengaruhnya terhadap, pemerataan gitu ya, di masyarakat gitu. Dan efisiensi pajak itu pada dasarnya ada 2 eee, isu utama gitu. Pertama, kita harus melihat bahwa semakin, tinggi elastisitas dari suatu barang, itu berarti dead weight loss-nya semakin tinggi itu ketika dikenakan pajak. Dan, semakin tinggi pajak gitu, tarif pajaknya gitu ya, semakin besar juga kenaikan dead weight loss-nya gitu. Jadi semakin cepat kan tadi seperti yang kalau pajak pertama itu dead weight loss-nya segitiga, lalu kemudian kalau pajak kedua gitu, dikenakan lagi dead weight loss-nya jadi trapesium gitu kan, jadi besarannya lebih besar juga. Ya, itu juga yang harus diperhatikan dan kita juga tadi harus memperhatikan dampaknya barang apa yang dikenakan gitu. Misalkan di minggu lalu saya contohkan insulin gitu, lalu kemudian tadi dicontohkan sama si Engage Deaton gandum gitu kan, itu kan kebutuhan pokok gitu, sehingga ketika mau dikenakan pajak juga harus lebih berhati-hati, itu nggak boleh sembarangan dikenakan pajak. Barangnya, dibutuhkan oleh masyarakat atau enggak gitu, jangan semata-mata melihat efisiensi dari pajaknya itu sendiri. Jadi itu yang jadi, eee, penutup dari konsep perpajakan yang sudah kita pelajari di 3 chapter terakhir.